Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video again. My name is Umi Amalia. So today I will explain about the validity and reliability in quantitative research. So the first one is validity. Validity is accuracy of a study's measurement and conclusions, ensuring the research measures and that the findings are generalizable and reflect reality. Jadi validitas ini adalah pengukuran dari suatu studi dan juga conclusions dan juga untuk menetapkan apakah pengukuran dari penelitian tadi itu dapat digeneralisasi dan dapat menunjukkan kenyataan. Lalu kemudian yang selanjutnya yang ingin saya bahas adalah yaitu jenis-jenis validity yang ditulis oleh Susan Guest dan Stephen Wagner. Jadi yaitu yang pertama ada internal validity. Nah, internal validity itu mengacu pada sejauh mana sih hubungan yang diamati antara variabel yang dapat dihubungkan sebagai hubungan sebab akibat. Nah, validitas ini adalah jenis validitas fundamental dalam penelitian kuantitatif. Nah, dalam penelitian eksperimental yang digagas oleh Susan Guest disebutkan bahwasannya validitas ini sangat penting karena berkaitan dengan tingkat di mana kita dapat menyimpulkan bahwa variabel A menghasilkan efek yang dapat diamati pada variabel B. Kemudian yang kedua ada external validity. Nah, ini mengacu pada sejauh mana hasil penelitian kuantitatif dapat digeneralisasikan ke situasi yang lain, yaitu misalkan untuk subjek atau peserta, setting, dan waktu yang berbeda. Dalam penelitian eksperimental yang ditulis oleh Susan Guest lagi dan penelitian survei yang ditulis oleh Elvis Wagner, bahwa di mana prosedur sampling yang memadai merupakan pertimbangan paling penting agar hasil survei dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Lalu kemudian yang ketiga ada validitas statistik atau statistical validity, yaitu berkaitan dengan apakah temuan statistik itu benar atau hanya kebetulan atau insidental. Nah, dalam konteks temuan penelitian di mana validitas hasil bergantung pada validitas instrumen yang digunakan serta validitas statistik dari analisis data. Kemudian yang keempat ada content validity. Ini mengacu pada sejauh mana pengukuran kita mempresentasikan fenomena yang ingin kita ketahui informasinya. Lalu yang kelima ada phase validity, yaitu berkaitan erat dengan validitas isi dan berfokus pada persepsi konsumen. Apakah instrumen tersebut mudah dikenali sebagai pengukur apa yang diklaimnya. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, validitas construct atau construct validity, yaitu mengacu pada sejauh mana penelitian secara memadai menangkap konsep atau construct yang dipertanyakan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reliability atau keandalan. Jadi reliability ini adalah kondisi yang diperlukan atau necessary condition, tapi tidak cukup atau insufficient untuk validitas. Nah, reliability ini berfokus pada konsistensi dalam pengukuran. Konsep reliability ini sangat erat kaitannya dengan validitas dalam artian bahwa studi kuantitatif tidak dapat dianggap valid jika menggunakan data yang unreliable atau yang tidak dapat diandalkan dan untuk menganalisis menjawab pertanyaan penelitiannya. Nah, kemudian selanjutnya ada teori skor sebenarnya atau true score theory. Nah, jadi berdasarkan teori ini, skor yang teramati atau observed score itu terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama skor sebenarnya atau true score yang yaitu tingkat kemampuan atau sifat pelajar, dan juga skor kesalahan atau error score. Nah, dan faktor-faktor selain tingkat kemampuan seperti metode tes, rubrik, atau kesalahan acak. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis reliability. Nah, jadi reliability itu yang pertama yaitu ada konsistensi internal. Nah, ini konsistensi internal sendiri ini ada beberapa macam, ada beberapa metode, yaitu yang pertama metode
Cronbach alpha. Nah, ini digunakan ketika instrumen non-objektif atau misalkan kuesioner skala Likert ini diisi oleh peserta. Jika dapat digunakan untuk intra-observer reliability atau keandalan pengamat tunggal. Nah, kemudian metode yang selanjutnya ada Kuder-Richardson 20 atau disingkat sebagai KR20. Nah, ini digunakan untuk tes objektif atau objektif tes. Lalu selanjutnya metode yang selanjutnya yaitu koefisien belah dua atau split half. Nah, ini cocok untuk tes objektif dengan jawaban yang dikotomi atau 1 sama dengan benar, 0 sama dengan salah. Nah, kemudian membagi tes menjadi dua, misalnya ganjil dan genap, dan menghitung korelasi. Lalu metode selanjutnya ini adalah Spearman-Brown Prophecy. Nah, ini digunakan untuk menyesuaikan koefisien split half agar mewakili reliability untuk keseluruhan tes. Nah, kemudian jenis yang kedua ini ada stabilitas dari waktu ke waktu. Nah, ini menggunakan metode uji ulang. Nah, atau tes retest method. Nah, melibatkan pemberian tes yang sama 2 kali untuk mengestimasi stabilitas tes dari waktu ke waktu. Nah, kemudian yang ketiga ada ekuivalensi. Nah, yaitu metode tes paralel atau paralel test method. Nah, ini melibatkan pemberian 2 tes yang berbeda tetapi setara kepada satu kelompok siswa. Lalu kemudian yang keempat ada keandalan antar penilai. Nah, ini menggunakan metode koefisien korelasi Pearson atau Pearson R. Nah, ini biasanya digunakan untuk estimasi keandalan antar penilai atau inter-rater reliability jika data terdistribusi secara normal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi koefisiensi keandalan, yaitu yang pertama objektivitas pemberian skor, lalu kemudian kedua sifat construct, yang ketiga adalah ukuran sampel atau sample size, yang keempat ada panjang tes, yang kelima ada heterogenitas kemampuan peserta. Nah, kemudian selanjutnya ada kesalahan baku pengukuran atau standar error of measurement atau disingkat sebagai SEM. Nah, jadi tujuannya SEM ini adalah memberitahu kita tentang rentang skor sebenarnya atau true score yang mungkin untuk skor pelajar individu. Maksudnya di sini adalah bukan kelompok. Nah, kemudian korelasinya adalah semakin dekat SEM ke 0 maka semakin baik. Nah, cara perhitungannya yaitu SEM dihitung menggunakan koefisien keandalan dan deviasi standar skor tes. Nah, kemudian SEM ini diinterpretasikan sebagai menentukan pita kepercayaan yang dimana jika 68% di sekitar skor peserta yang menunjukkan tentang dimana skor sebenarnya kemungkinan besar akan berada jika tes diberikan berulang kali. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan hari ini, yaitu tentang validity and reliability. Semoga membantu teman-teman semuanya. Terima kasih. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.